Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musholin ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Viewer netizen pusat kajian analisis data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam breaking news yang ketiga pusat kajian dan analisis data. Hari ini kita istimewa mengkaji dan mencoba mendiskusikan satu yang masih hangat menurut saya beberapa hari yang lampau, peristiwa yang sekarang banyak diketahui oleh publik soal bagaimana sebetulnya positioning kasus Rocky Gerung versus PT Sentul City ya kalau nggak salah itu. Nah sampai seperti apa sebetulnya perkembangan kasus hukum berkaitan dengan ini, karena ini menyangkut soal keberadaan warga negara, kepentingan warga negara yang sudah kita kenal bersama sebagai figur public figure, yakni Rocky Gerung. Sudah bersama kita semuanya adalah Bang Haris Azhar sebagai kuasa hukum beliau. Dalam hal ini beliau berlaku sebagai kuasa hukum. Yang kedua adalah Bang Ahmad Husinuddin yang seperti biasanya membersamai kita untuk bisa memberikan perspektif seperti apa sebetulnya positioning kasus ini dilihat tidak hanya dalam konteks pembahasan hukum tapi juga pembahasan yang lain, latar sosial, politik, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba mendiskusikan ini. Pertama awal kita konfirmasikan perkembangan kasusnya kepada kuasa hukum Bang Rocky Gerung, Bang RH, kepada Bang Haris Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Anda melayani somasi dan mengurusi somasi orang lain. Seperti apa yang Anda rasakan, seperti apa ini yang Anda harus lakukan dan kelola semuanya di tengah-tengah. Tadi barusan Anda nyampaikan bahwa juga menerima aspirasi dalam kaitan advokasi saham Freeport ya kepada masyarakat di Irian yang terdampak. Silakan Bang Haris, mungkin pengantar begitu. Iya, kan titik awalnya saya berbagi cinta somasi bersama Rocky itu kan karena di akhir Juli dan awal Agustus Rocky itu disomasi sampai 2 kali, disuruh diberitahu bahwa tanah yang dia gunakan itu ada HGB milik si PT Sentul City. Lalu Rocky diminta dalam 7x24 jam untuk hengkang. Seperti Messi diminta hengkang dari Barcelona, Rocky juga diminta hengkang dari rumah yang dibangun dari pemikiran-pemikirannya ya. Kira-kira begitu. Nah, terus ya diskusilah Rocky dengan saya, terus ya kita sepakat untuk bantu semua. Saya kebagian ngebantu dari sisi hukumnya menghadapi somasi tersebut. Kita udah ngumpulin data, terus menggali data ya sampai hari ini di lapangan teman-teman, termasuk juga mengakumulasikan. Kalau teman-teman kan ini pusat analisis data, kalau kita tuh jadi mendadak menjadi pusat menerima data. Data yang kita terima banyak dari berbagai pihak itu ternyata ya nggak sedikit lah, saya nggak bisa bilang banyak, itu kan tafsir sangat subjektif, tapi tidak sedikit ternyata orang yang punya city atau yang ada di dalam lokasi yang diklaim sebagai miliknya Sentul City. Nah, ini saling ngontak sekarang belakangan ini, saling ngontak. Ini yang kita juga lagi kumpulkan, konsolidasikan. Jadi kita insya Allah dalam waktu dekat kita bisa merunut riwayat tanah itu berbasis pada dokumen-dokumen yang ada. Dan dari situ kita bisa bangun, sementara ini saya bisa bangun dugaan-dugaan lah. Yang paling mencolok itu dari Sentul City kan, yang mencolok dalam arti kata sebagai bahan pegangannya mereka itu izin lokasi atau SK, lalu juga HGB-nya, Mas Lama. 2 hal ini yang dipakai dasar buat Sentul City untuk bawang, gitu ya kan. Mengupas bawang itu kan
dibuka satu-satu, makin dibuka makin perih. Kira-kira begitu. Nah ini jadi saya menganalogikannya tentang salah satu basic need-nya masyarakat, yaitu soal rumah. Nah itu kami kumpulkan data-data banyak yang saling terkoneksi, khusus untuk Rocky, balik ke soal Rocky, kami sudah sampaikan temuan-temuan kami dan lain-lain. Nah, itu kami alamatkan ke Sentul City langsung, menjawab somasi. Itu bahkan baru di somasi pertama kita sudah jawab. Kemudian datang somasi diikuti dengan penggusuran terhadap sejumlah lokasi. Saya mempersepsikannya kayak gitu. Nah, ini semua sudah jalan. Kita belum mendapat respon apapun dari BPN. Tapi yang saya dapat info barangkali akan segera ada pertemuan dengan warga, tapi warga yang mana saya nggak ngerti. Karena Sentul City itu kalau lihat izin lokasinya untuk industri properti di Sentul itu lebih dari 2.500 hektar, Mas Slamet. 2.500 hektar itu entah ada berapa kampung. Jadi waktu saya dapat informasi bakal ada audiensi dengan warga, tapi ini info informal ya, saya nggak paham tuh apakah informasinya, tapi saya dapat informasi ini dari orang yang cukup bisa dipercaya. Lalu tapi saya juga masih bertanya kemudian, warga yang mana? Dari kampung yang sebelah mana? Itu. Karena juga ini yang mau bikin pertemuan kepala kantornya. Yang saya tahu, saya menduga kenapa bisa ada HGB muncul itu, padahal terhadap Rocky tidak pernah ada jual beli atau uang pengganti atau persetujuan daftarkan tanahnya itu hingga keluar HGB. Nah, itu kan bisa lolos gitu kan karena BPN. Jujur aja saya sih punya tingkat kritik yang cukup tinggi terhadap BPN Bogor itu. Nah, mungkin background-nya begitu, Mas Slamet. Ya, itu disebut di beberapa media, diantaranya Tempo, dugaan tentang kemungkinan BPN-nya itu palsu begitu ya, Iya. Sentul Menurut City. saya sih, saya menyebutnya aspal ya. Benar dikeluarkan oleh BPN. Tapi saya menduga syarat-syarat munculnya HGB itu memiliki kandungan-kandungan syarat atau informasi yang tidak valid. Gitu. Saya contoh simulnya. Ada HGB muncul. Di HGB itu kemudian setelah muncul dipakai untuk menggusur orang-orang. Pertanyaan saya, lah kok bisa HGB-nya muncul terus kemudian menggusur? Kan waktu bikin HGB, hak guna bangunan, waktu bikin sertifikat hak guna bangunan, Anda itu kan harus memberikan informasi, Mas Lam. Memberikan informasi, Anda dapat tanah ini dari mana, ya kan? Lalu patoknya mana aja, informasi itu diminta. Setelah ditulis, dituangkan dalam formulir dan juga kelengkapan, diterima oleh BPN, BPN harus memeriksa panitianya. Kemudian nanti panitia itu memeriksa di lapangan, nanti orang yang mengajukan dalam hal ini Sentul City suruh nunjukin di mana patoknya. Nah, di dalam ruas para patok itu, jika ditemukan ada aktivitas manusia, bahkan aktivitas pohon dan binatang pun atau hewan, itu dicari tahu ini pohonnya siapa, binatangnya siapa atau hewannya siapa. Apakah ada kegiatan di situ? Siapa yang memanfaatkan, yang mendiami, dan menggunakannya sehingga berfungsi tanah itu. Kalau ada, ditanya. Ini ada orang ngaku patok ini, di dalamnya ada punya dia. Bilang ini tanah punya dia, tapi kamu kok hidup di situ. Kalau orang itu mengakui dalam hal ini Rocky, iya punyanya Sentul City. Oh ya udah, kamu tanda tangan mengakui ini punya Sentul City. Kalau misalnya itu bukan punya dia, maka itu dijadikan catatan sehingga kemungkinan dilakukan mediasi terlebih dahulu.
Kalau mediasi nggak ketemu, silakan bersengketa di pengadilan. Nah, bagaimana sertifikasi HGB-nya? Ditunda dulu. Lah ini HGB-nya jadi dulu, baru geser dan gusur. Gitu. Ya, dari sisi sebaliknya, legal aspek Bang RG sendiri, Rocky Gerung, sejauh mana Bang Haris Azhar? Loh, dia itu meneruskan penguasaan fisik ya yang dilengkapi dengan dokumen garap. Banyak hari ini orang yang menyerang Rocky dengan mengatakan, loh, Anda tanahnya tanah garapan. Loh, garapannya kan punya sejarah panjang dari tahun 60. Dia bukan menduduki tanah HGB-nya orang yang baru datang kemudian nih. Jadi HGB-nya lebih dahulu dan Rocky datang belakangan hanya dengan garap. Kalau itu Rocky salah. Sebelum ada HGB, sudah ada tanah garapan itu, status tanah garapan itu. Sudah ada orang yang menggunakan. Gitu. Jadi nggak apple to apple karena justru HGB itu membutuhkan syarat tanah garapan. Nah, ada lagi info. Rocky dapat dari Junaidi. Junaidinya katanya sudah dipidana. Laporan dari Sentul City. Nah, dipidananya itu dipidananya si Junaidi dipidana itu atas dugaan menjual tanah yang mana kita belum tahu. Terus dia yang dibilang pidana itu dia menjual ke Sentul City atau menjual ke Rocky Gerung atau ke Rocky Bilboa atau Rocky mana kita belum ngerti. Gitu Mas. Ya, ini jadi bukan rencana ya, sudah kejadian ya penggusuran itu. Sudah. Udah kejadian. Belakang rumah Rocky udah licin. Udah ada eskavator menganga dan suaranya meraung-raung, menggerung-gerung terhadap Rocky Gerung. Itu berapa orang itu selain Bang Rocky Gerung yang terdampak juga digusur itu? Oh, udah banyak. Saya belum hitung, tapi udah banyak. Itu. Yang lain juga kira-kira melakukan langkah yang sama sebagaimana Bang Rocky Gerung apa enggak? Semuanya punya rencana, punya keberanian, dan ingin maju melawan situasi ini. Gitu. Kira-kira poin apa ini Bang yang Abang bisa lihat dari kasus Bang Rocky Gerung dan masyarakat yang ada di sekitar dengan Sentul City ini, persoalan sengketa atas tanah, kalau melihat pola-pola yang lain begitu Pak? Ya gini, perusahaan properti yang baik juga banyak, tapi memang Sentul City ini kalau saya perhatikan, ya saya nggak mau ngeklaim saya ini gimana ya, tapi kalau ngelihat dari beberapa hari ini banyaknya yang muncul memprotes dan lain-lain, ini Sentul City ini memang ya tadi itu yang saya bilang, poin tadi saya tuh mendapatkan SK izin lokasi atau izin prinsip tuh ya, sejumlah ribuan hektar untuk rencana properti gitu, tetapi saya menyaksikan bahwa rencana tersebut tidak didukung dengan satu komunikasi, informasi, dan kesepakatan terhadap warga yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena orang kalau mau dapat izin prinsip atau izin lokasi, dia harus paling tidak punya dalam jumlah mayoritas kesepakatan dengan sejumlah orang yang jumlahnya dalam ukuran yang banyak gitu ya. Persetujuan bahwa mereka, si perusahaan ini mau mengembangkan. Nah ini saya menduga bahwa mereka bisa dapat izin tersebut tanpa ada dialog yang cukup. Dialog pasti ada. Saya juga pasti mereka punya, ibarat kata, boneka-boneka yang bisa mengafirmasi niat mereka. Tapi kan boneka-boneka itu kan belum tentu bisa merepresentasikan. Itu satu. Yang kedua, pengalaman saya advokasi urusan beginian, ada pemain tengah, Mas Slamet. Jadi pasti kalau pihak perusahaan itu kelihatannya cantik dan ganteng. Gitu. Tapi sebetulnya ada pemain tengah yang berkeringat dan berlumuran lumpur yang berhadapan dengan masyarakat.
Nah ini yang bikin ngacak itu yang di tengah itu. Nah, dan yang menarik juga tadi belum saya sampaikan, di Sentul itu juga banyak pejabat tinggi yang tinggal di sana. Itu ceritanya bagaimana mereka bisa masuk sana itu, ya kan? Ceritanya menarik juga. Itu bos. Itu gambaran seperti apa, mengupas bawang ya, semakin dikupas semakin panas, itu kayaknya seperti itu ya ilustrasinya ya. Bang, yang terakhir Bang. Iya. Yang terakhir, kira-kira skema apa penyelesaian hukum yang Abang ingin lakukan sebagai kuasa hukum Rocky Gerung seperti apa ini nanti ke depan, dan seperti apa kalau ada kebuntuan-kebuntuan Bang? Sebetulnya saya juga mau minta tolong sama teman-teman di sini untuk bicara ke masyarakat ya, untuk ya kita sih pendekatannya insya Allah berbasis fakta, sesuai aturan hukum gitu ya. Tapi juga salah satu yang saya ingin tambahkan adalah mengadvokasi diri untuk hati-hati, karena ini bukan tidak mungkin nanti bisa ada snowballing yang menyerang balik. Gitu. Karena ini menyangkut soal fulus. Ya kan. Itu. Kira-kira begitu. Iya. Singkat. Terima kasih Bang Haris Azhar. Mungkin ditahan dulu. Ya, ditahan dulu Bang ya. Nanti di akhir saya minta untuk review pointers, stressing pointersnya Bang ya. Kita beralih dulu sementara ke Bang Ahmad Hasanuddin. Terima kasih Bang Haris Azhar. Assalamualaikum Bang Ahmad Hasanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah didengar bersama dan kelihatannya TPUA sudah membuat sebuah legal opinion. Kira-kira seperti apa dengan update perkembangan yang terbaru sekarang ini? Ya, Bung Rocky Gerung ini kan seorang aktivis, jadi TPUA juga punya kepentingan sekaligus kewajiban dan tanggung jawab untuk membela aktivis-aktivis. Karena kalau saya lihat persoalan Rocky Gerung tidak ansih persoalan privat antara Rocky dengan Sentul City atau bahkan antara masyarakat dengan Sentul City, tapi ada aroma tangan-tangan kekuasaan yang melibatkan diri pada kasus ini. Kita bisa lihat terkonfirmasi dari ikut cawe-cawenya siapa itu namanya, Mengabalin gitu selaku staf ahli kepresidenan. Padahal kalau memang benar apa yang dikatakan Junimat Girsang, ini persoalan perdata biasa, tentu orang-orang yang punya kekuasaan tidak perlu cawe-cawe, apalagi dengan narasi yang provokatif seperti yang disampaikan oleh Ngabalin begitu. Tapi kita tentu saja akan melihat persoalan ini pertama memang benar berdasarkan data-data dan fakta begitu. Nanti kita lihat perkembangan mitigasi kawan-kawan langsung yang menangani kasus ini seperti yang disampaikan oleh Bang Haris Azhar. Tapi kerangka umumnya kami melihat ada persoalan begitu. Jadi persoalannya jangan diawali dari terbitnya SHGB. Jadi kita harus tarik mundur sejak apa yang disebut tadi izin prinsip atau yang lebih lengkapnya itu SIPPT-nya begitu, surat izin pengelolaan penggunaan lokasi begitu. Peruntukan penggunaan lokasi itu seperti apa begitu. Sebab memang bisa saja ya SIPPT yang dikeluarkan oleh gubernur tadi disalahgunakan menjadi dalih untuk melakukan dalam tanda petik ya perampokan lahan yang sudah masuk kawasan lokasi dari pengembang. Mungkin saya agak ilustrasikan dulu ya, kalau orang mau mengembangkan kawasan itu urutannya seperti apa begitu ya. Jadi pertama pengembang tadi akan membuat rencana bisnis begitu. Rencana bisnis tadi ada yang sifatnya mandiri, memang berdasarkan analisa tentang satu kawasan, di sana memang layak dibangun sebuah pemukiman dan ada masyarakat yang akan menjadi market dari pengembangan kawasan tadi. Tapi ada juga pengembangan kawasan itu yang dompleng ya, nimbrung dengan kebijakan atau rencana negara. Misalkan kalau negara hendak membangun suatu kawasan atau jalan tol, itu biasanya juga jadi pertimbangan penting bagi pengembang, karena wilayah-wilayah yang dibuka jalur tol tadi tentu akan meningkatkan nilai keekonomian wilayah tadi begitu. Bahkan Cak Slamet saya sarankan, kalau ada tanah mau dikembangkan oleh pengembang besar, itu beli aja tanah sampingnya. Itu masih murah dan nanti otomatis ikut mahal itu, nimbrung dengan berbagai fasilitas yang dibangun pengembang. Sama juga itu kayak di mana, di Kelapa Gading itu. Enak sekali mereka. Sudahlah kawasan elit, sekarang dibangunkan akses tol langsung. Yang menikmati ya orang-orang Kelapa Gading, padahal itu duit dari kita semua begitu.
Nah, setelah itu mereka kemudian mengajukan apa yang disebut dengan izin prinsip atau SIPPT tadi, memuat rencana tapak, kemudian kawasan tadi mau dijadikan apa, termasuk di dalamnya memuat alokasi lahan yang memang tidak boleh semuanya menjadi lahan komersil. Ada persentase lahan yang harus menjadi fasilitas sosial dan fasilitas umum gitu. Kadang-kadang di kawasan pengembangan tadi, pasos-pasos tadi dijadikan sarana publik untuk membangun pusat-pusat pemerintahan begitu. Jadi ya pemerintah juga diuntungkan karena ada lahan yang gratisan gitu. Tapi ya itu saling menguntungkan sepanjang ya kan prosesnya itu benar, sebenarnya tidak ada masalah gitu. Hanya kan yang menjadi soal itu saat pembebasan lahannya ya. Kalau SIPP tadi sudah keluar, SIPP itu bukan bukti kepemilikan, bukan juga legalitas untuk melakukan pendakuan hak secara ilegal atau merampas tanah rakyat, tidak. Setelah SIPP itu terbit ya pengembang ini melakukan belanja tanah dengan cara ya antarodi dengan keridoan jual beli. Kalau rakyat tadi tidak ridho dengan harga 500.000 per meter, ya pengembang meningkatkan dengan harga misalkan 1 juta dan akhirnya ketemu keridoan begitu. Dan ketika pengembang membuat rencana kawasan tadi, ya harga tanah yang tadinya 500 atau 1 juta per meter itu kalau sudah jadi kawasan ya bisa di atas 16 juta begitu. Itu biasa gitu. Nah, yang menjadi soal itu kadang-kadang begini. Saat pembebasan lahan tadi, ada yang kemudian dibebaskan dengan legal gitu. Ada yang dibebaskan dengan ilegal gitu. Bahkan ada yang diklaim secara sepihak dengan keluarnya satu sertifikat, kemudian diadu sertifikat tadi dengan penduduk orang kampung yang dari dulu turun-temurun menempati lahan yang nggak punya sertifikat lah, nggak punya SHM, paling punya lahan garapan, diri, dan sebagainya. Dan akhirnya kan biasanya diadu. Ya sudah, mau jual nggak ke kami? Jual kami, saya kasih, bukan jual beli juga, ini kan tanah kami, paling saya kasih kompensasi dalam bentuk uang kerohiman. Nah, rakyat kecil kan karena sendiri-sendiri datangnya kan daripada bertarung dengan perusahaan besar kalah, ya sudahlah jual. Harusnya harga pasaran 2 atau 2,5 juta jadinya 500.000. Nah, lumayan kan, bisa menghemat berapa itu kali luasnya. Nah, ada juga yang langsung hajar. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah proses pembebasan lahan tadi harus dari sertifikat yang hak milik? Enggak, macam-macam. Ada juga konversi dari SHGB milik perusahaan lainnya kalau wilayahnya kecil. Ada juga dari RSHM, sertifikat hak milik. Ada juga dari giri-giri, termasuk lahan garapan. Dan saya ingin tegaskan ya, lahan garapan itu adalah bukti legalitas sah ya atas kepemilikan lahan sepanjang lahan tadi belum ditingkatkan kepemilikannya. Baru kemudian kan kalau ketika menguasai fisik, punya legalitas membeli, alas haknya lahan garapan. Dan kemudian itu kalau diajukan ke BPN bisa ditingkatkan menjadi SHM kalau pribadi tentunya. Tapi kalau dia badan hukum tentu tidak bisa SHM. Baru bisa SHGB begitu. Nah, di dalam proses pembebasan lahan tadi nggak ada masalah gitu loh. Pemilik itu mau alas haknya giri, kikitir, kendom, atau SHM bisa jadi begitu. Nah, tapi setelah dibebaskan semua oleh perusahaan kan dibalik nama. Dari nama warga masyarakat yang dibebaskan banyak tadi ke atas nama perusahaan. Karena perusahaan itu badan hukum kan tidak bisa SHM. Adanya adalah SHGB. Kecuali kalau dia dibikin lahan pertanian itu HGU, hak guna usaha. Tapi karena mau dibuat properti tentu bentuknya adalah SHGB, surat ya sertifikat hak guna bangunan. Dan kemudian setelah jadi tanah itu nanti HGB induk ini dipecah-pecah menjadi HGB dari per unit-unit rumah tadi gitu. Nah, menariknya adalah SHGB yang diklaim dimiliki oleh saya sebut saja diklaim karena kan pembuktiannya nanti lewat pengadilan begitu. Kita juga tidak ditunjukkan sertifikat itu melalui publik. Jadi kita anggap klaim saja dulu. Silakan nanti dibuktikan di pengadilan begitu. Jadi SHGB B2412 dan B2411 yang diklaim milik Sentul City sebagai asas legalitas kepemilikan itu keluar pada tahun 2013 gitu. Ini informasi yang beredar di media, hasil klarifikasi dari pihak Sentul City sendiri begitu. Sementara Rocky Gerung itu sudah membeli sejak 2009 kepada Andi Junaidi. Dan Andi Junaidi informasinya menguasai secara fisik sejak tahun 1960. Berarti ada cacat baik proses, prosedur maupun substansi pada keluarnya atau terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki oleh Sentul itu sendiri. Karena tadi ya, proses pendaftaran ke BPN
ketika seorang pengembang itu akan mengajukan ya sertifikat hak guna bangunan, maka BPN akan memeriksa dua hal. Pemeriksaan pertama terkait aspek dokumen. Dokumen yang pertama, alas transaksinya apa? Ada yang jual beli, ada mungkin yang dihibahkan, tapi rata-rata jual beli. Kemudian alas kepemilikan tadi apa? Ada yang HGB, ada yang sertifikat hak milik, ada yang kita, termasuk ada yang surat garapan seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi. Setelah semua dokumen itu dimiliki lengkap, ya kan? Pasti ya dokumen tadi tidak dimiliki lagi oleh penggarap, karena setelah dibeli oleh pengembang, dokumen tadi akan ditarik oleh pengembang, ya kan? Kemudian akan disetor ke BPN, dan di BPN juga sudah dicatat tidak ada lagi lahan-lahan penggarap ini, ya kan? Jadi secara dokumen penggarap tidak mungkin punya dokumen karena sudah dibebaskan, sudah dibeli dokumen tadi ya, baik GIRE ya, termasuk sertifikat hak guna bangunan kalau ada, kalau kecil-kecilan kan ada juga SHGB, misalkan ruko begitu, termasuk SHF, termasuk juga lahan garap tadi, semuanya ditarik oleh perusahaan dan kemudian dibawa ke BPN sebagai alas untuk memproses terbitnya SHGB. Dan tidak hanya proses secara dokumen, nanti juga ada proses cek fisik gitu loh. Existing tuh lahan tadi dikuasai oleh siapa. Kalau ternyata ada orang lain, kemudian akan ditanya, loh kok Anda mendiami lahan ini punya siapa nih? Oh enggak Pak, ini sudah saya jual ke Sentul City, tapi sepanjang belum dibangun oleh Sentul City saya diizinkan untuk mengelola ini karena bentuknya sawah, saya tanami sayuran dan Sentul City sudah mengizinkan. Mana izinnya? Kadang dikasih ada. Mana kalau izinnya? Kalau nggak ada ya tanya ke Sentul. Oh benar Pak, itu kita ya warga masyarakat lah, walaupun sudah dijual ke kita, sepanjang kita belum mulai membangun ya saya biarkan lah Pak. Nah, itu banyak terjadi seperti itu, pengembang membeli tapi sebelum dimanfaatkan masih diperkenankan penduduk setempat untuk mengelola jadi lahan yang dibeli pengembang. Pertanyaan krusialnya, kalau itu sudah terbit ya HGB 2412 dan 2411, berarti kan tidak ada lagi harusnya dokumen yang beredar di masyarakat, ya kan? Ini kemungkinannya dua, belum terjadi proses pembebasan sebagaimana yang di kesaksian masyarakat, ya kan? Atau masyarakatnya yang mengklaim tanah itu masih miliknya padahal dulu sudah dijual. Tetapi saya lebih menguatkan yang pertama, bahwa tanah itu milik masyarakat. Kenapa? Dokumennya masih dimiliki seperti Bung Rocky Gerung tadi. Soalnya kalau pengembang dulu pernah membeli, membebaskan dari rakyat, masyarakat, pasti dokumen tadi ditarik. Dan ada penguatan itu dari pihak lurah. Justru saya baca, justru Rocky Gerung punya surat keterangan tidak sengketa yang diperoleh dari lurah. Berarti lurah nggak mungkin dong dia bohong kalau ternyata di situ dulunya sudah dimiliki oleh Sentul City begitu. Jadi ada proses itu dua hal yang perlu justru kita cermati. Yang pertama, terbitnya SIPPT bagi kawasan Sentul City itu sendiri. Karena memang ada syarat prosedur termasuk penguasaan fisik mayoritas tadi. Kalau ternyata belum punya lahan yang dibebaskan tiba-tiba ngajuin SIPPT kan bermasalah juga. Biasanya kan paling ada syarat minimum lah. Di kawasan tadi berapa persennya sudah dimiliki Sentul City, sehingga kalau dia mau mengembangkan nambah kan berarti layak karena sudah punya modal. Kemudian dengan modal SIPPT tadi pengembang juga tenang mau belanja tanah. Kenapa? Karena sudah boleh untuk pengembangan lahan tadi begitu. Nah ini belum yang pertama tadi ya, SIPPT-nya itu bermasalah. Kenapa? Ternyata lahan-lahan yang ada tadi masih bersengketa. Apalagi terbitnya SHGB. Walaupun memang boleh saja lah nanti pihak PT Sentul City mengklaim ya kalau nggak setuju, tidak percaya sama sertifikat ini ya silakan gugat ke Petun. Memang prosedurnya begitu, tapi ketika ada yang mendiami secara fisik dan memiliki alas hak, maka logikanya bukan masyarakat yang suruh gugat PT UN Sentul City, tapi logikanya adalah Sentul City yang suruh menggugat masyarakat. Dan kemudian kalau ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah, baru Sentul City bisa mengeksekusi, bukan main gusur begini. Apalagi yang menarik narasi yang dipaksakan kepada Bung Rocky itu kan Sentul City mau meminjam alat negara, alat kekuasaan, alat Pemda, Satpol PP. Dalihnya apa? Untuk penegakan Perda nomor 4 tahun 2005 tentang ketertiban umum bangunan tanpa IMB. Jadi yang diserang itu Rocky Gerung bukan kepemilikannya, tapi Rocky Gerung tidak punya IMB gitu loh. Nah itu tidak boleh juga. Kenapa? Ini sengketa kepemilikan. Kalau memang tanah itu milik Rocky Gerung, bangunan itu belum ada IMB, itu tinggal urus saja. Dan IMB itu bukan pidana, bukan kemudian langsung harus dihancurkan, enggak begitu loh. Dan ada proses mekanismenya. Nah sayangnya ini kan rakyat banyak yang lemah, makanya pengembang itu main kayu begitu loh. Dan ya biasa tadi orang tengah, bahkan
selain orang tengah itu ada juga orang yang di depan sekali begitu, yang siap lah, yang penting ada rokok gudang garam, dah siap lah kita di depan, yang penting ada apa-apa ada yang backup begitu. Justru kita yang harus khawatir itu pemain ini banyak tingkatnya, termasuk dalam belanja tanah tadi. Boleh jadi juga Sentul City ditipu oleh pemain. Kenapa? Kata dalam pembebasan lahan itu kadang-kadang memang bukan pengembang sendiri yang belanja lahan. Bisa jadi ada pihak lain yang belanja kemudian setor ke pengembang. Nah, banyaklah spekulan tanah yang Sentul City juga nggak ada masalah, daripada saya pusing datangin warga satu-satu untuk membebaskan lahan. Boleh aja saya, Pak Cak Selamat nih, saya ada modal beli Cak Selamat sana, terserah harganya berapa, pokoknya harga akhir ke saya 5 juta, mau Cak Selamat bisa beli 2 juta itu terserah Cak Selamat hasilnya. Nah, nggak tahu apakah pemainnya di tingkat Sentul City-nya langsung yang tidak taat prosedur, proses, dan substansi, atau di tingkat biong-biong ini. Mungkin ada juga performa orang yang sebenarnya bukan pemilik, diklaim, oh ini milik, kemudian bongkar-bongkar lah, girik-girik yang mana begitu, tapi nanti objeknya diklaim di wilayah tadi gitu, di objek yang disengketakan tadi begitu. Dan ini banyak sekali. Dan mohon maaf Cak Selamat, saya menangani kasus pertanahan ini memang biang keroknya sesungguhnya kalau kita tarik itu ya di otoritas BPN. Karena di BPN ini ya, di objek yang sama itu terbit 2 sertifikat yang sama yang dikeluarkan BPN itu banyak terjadi. Dan kadang-kadang ketika sudah sampai pada titik itu BPN buang badan, oh silakan Pak ke PT UN begitu. Nanti putusan apapun dari PT UN kami akan tindak lanjuti. Enak saja ngomong begitu kadang-kadang. Nah ini yang sebenarnya harus kita teliti lebih jauh, dan saya kira ini BPN Bogor ini ketar-ketir juga dengan kasus ini. Saya kira harus bongkar semuanya. Ada dugaan kolusinya di sana, ada dugaan korupsinya di sana. Dan kalau ada pejabat yang tinggal, bukan ada ya, saya juga mendengar banyak itu di Sentul City itu pejabat-pejabat kelas nasional gitu, di tempat-tempat yang wow gitu. Tapi ya itu terserah lah, kalau dia beli nggak ada masalah. Tapi ketika ada masalah ini tentu kemudian masyarakat mengaitkan, oh wajar ini berani main kayu seperti ini Sentul City karena dia punya backup, punya backing. Apalagi terakhir kita ketahui presiden komisarisnya kan Basaria Panjaitan. Tapi menarik itu Bang Haris Azhar. Katanya Basaria Panjaitan mau menyelesaikan penyelesaian yang terbaik lah begitu. Ya mudah-mudahan sih nggak main gusur, tapi saya khawatirnya di split gitu loh. Punya Bung Rocky ya udahlah dikesampingkan gitu. Dia fokus nginjek dalam tanda petik ya, yang lemah-lemah yang nggak ada advokasi. Nah ini memang penting untuk kita kita hati-hati mengadvokasi kasus ini bareng-bareng, karena biasanya juga ada pecah belah di tengah masyarakat yang kemudian akhirnya suara tadi tidak satu. Tapi yang menarik adalah tidak boleh dilepaskan kasus ini dengan adanya intervensi kesuan dan posisi Rocky Gerung seorang aktivis yang selama ini kritis terhadap rezim. Kalau memang ini bermasalah harusnya sejak dulu orang 2013 sudah punya SHGP, Rocky dari 2009 menempati, kenapa baru dipersoalkan 2021 gitu. Kalau alasannya ya rencana bisnis perseroan baru akan dilakukan hari ini begitu. Tentu sebelum ada rencana bisnis kan evaluasi tentang lahan yang dimiliki perusahaan itu sudah sejak lama diinventarisasi, dan persoalan tentang lahan yang diduduki orang lain itu kan sudah terjadi lama, berarti kenapa didiamkan begitu. Nah kalau begitu berarti ada persoalan. Saya kira di trackingnya tidak sampai hanya SHGB ya, sampai SIPPT-nya gitu. Karena kan kita tahu ya pemiliknya di Sweeteng kan pernah bermasalah juga dulu kasus tuker lahan apa sama, kalau nggak salah bupatinya, Bupati Bogor kan masuk bui juga, Sweeteng juga masuk bui gitu loh. Jadi ya kita patut menduga kalau perusahaan ini adalah perusahaan brengsek, ya kita patut duga gitu, karena fakta sudah ada. Cuma begini, ini kan kekuasaan sudah main kayu, main suka-suka gitu. Maka sekarang kita harus menguatkan, mengkonsolidasi kekuatan rakyat, suara masyarakat. Karena bagaimanapun ya kekuatannya hanya kekuatan rakyat. Tapi kalau kita selesaikan di pengadilan, selesai kita, saya yakin. Kalau dibawa ke ranah hukum, selesai kita. Betapa banyak kasus itu ketika, ya walaupun kalaupun hukum tetap digunakan, tapi jangan fokus ke hukumnya. Karena ini masalah politik, masalah publik, masalah advokasi yang melibatkan aspek berbagai dimensi, sehingga kalau kita nanti diarahkan kepada arah pengadilan saja dan kita tidak memanfaatkan suara masyarakat untuk mengadvokasi, saya khawatir nanti ya kayak dulu lah pilpres curang dibawa ke MK ya selesai juga. Begitu Cak Selamat untuk pengantar. Iya Bang Ahmad Khasinuddin, alhamdulillah ini juga sudah hadir bersama kita wartawan senior Bang Edi Mulyadi. Nanti juga kita akan mintai perspektifnya. Jadi Bang Ahmad Khasinuddin ya, sebelum sampai nanti kita juga akan berikan kesempatan kepada Bang Edi Mulyadi.
Bang Ahmad Husnuddin pesimis ya bahwa nanti kalau ini bertumpu kepada mekanisme penyelesaian hukum, skema penyelesaian hukum yang dilakukan oleh teman-teman, atau barangkali mungkin bisa diberikan advice kepada teman-teman penguasa hukum ini. Saya kira Bang Haris dan yang lainnya sudah kenyang lah masalah ini, dan tentu tidak layak saya memberikan advice. Tapi saya hanya menjelaskan bahwa harus ada kombinasi advokasi. Kalau hanya ansih mengandalkan hukum, kita tahu lah hukum pun saat ini proses penegakan hukumnya kan kita ketahui hasilnya bagaimana. Tetapi kita juga tidak boleh keluar dari koridor hukum. Jadi rel utamanya hukum, ya kan. Tapi pemantik untuk agar ya advokasi ini berhasil, agar masyarakat ikut terlibat mengadvokasi, politik dan opini harus dijadikan kerangka satu kesatuan dengan hukum tadi. Dan ini menarik ya, saya lihat, dukungan ke Rocky Gerung itu tinggi sekali. Hanya seorang Rocky Gerung, tanah cuma 800 meter kalau nggak salah, sudah ramai sejagat Indonesia. Coba kalau yang digusur tanahnya Cak Selamat atau Bang Edi Mulyadi mungkin udah selesai dari dulu. Begitu. Iya. Terima kasih Bang Ahmad Husnuddin. Sama-sama. Ya, kita beri kesempatan ya, karena ini ada wartawan senior, dan enak juga kita ini kalau tidak memberi kesempatan kepada beliau ini, Bang Edi Mulyadi. Assalamualaikum Bang Edi Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Allahu Akbar. Bang Edi Mulyadi, Anda sendiri melihat fakta ini ya, realitas yang menyeruak permukaan soal sengketa Rocky Gerung dengan PT Sentul City ini seperti apa dalam perspektif media opini? Karena banyak gorengan-gorengan itu yang berkembang dan spekulasi publik yang berkembang itu. Apalagi Rocky Gerung itu kan terkenal positioningnya sebagai barisan kontra itu. Nah, ini seperti apa Bang Edi sendiri melihatnya ini? Ya, terima kasih. Saya mau nimbrung aja karena sama sekali bukan pembicara. Tadi saya lihat WA saya dari Cak Selamat. Wah, menarik sekali nih gitu kan. Terus saya juga minta izin untuk relay juga di Bang Edi Channel ya. Makasih banyak. Ada teman dari Salwa Media juga ikut relay juga. Begini, sebetulnya kemarin kebetulan sudah diagendakan FNN itu ada rapat redaksi. Hari Rabu kemarin rapat redaksi di rumah Rocky Gerung. Kenapa rapat redaksi di sana? Karena Rocky Gerung adalah salah satu terdaftar sebagai Dewan Pakar di FNN. Jadi kalau kata bos saya, Kisman itu suka mengatakan ini rapat redaksi yang diperluas. Gitu ya. Nah, saya dan ada teman-teman FNN juga datang ke sana. Memang pertama kita kangen-kangenan juga kalau udah lama nggak ketemu langsung. Hersu yang paling sering kontak dengan Rocky pun lebih banyak lewat Zoom saja, apalagi saya dan kawan-kawan. Nah, begitu kita ke sana, itu banyak pemandangan yang buat saya menakjubkan. Rumah Rocky Gerung itu tidak bisa sama sekali disebut mewah, tidak bisa. Tidak mewah sama sekali, tapi sangat homey. Ah, ini menariknya ya. Sangat homey, dia dengan kontur tanah yang menurut Bang Sahganda Nainggolan itu ternyata saya baru tahu Sahganda itu punya keahlian di bidang pertanahan itu, bro. Dia bilang, ini kalau dengan kemiringan seperti ini tidak boleh ada untuk keperluan macam-macam dan sebagainya, komersil dan lain-lainnya. Ini kalaupun ada, ini untuk keperluan hutan dan sebagainya. Dia ternyata ahli pertanahan soal begitu dia. Nah, jadi pemandangan yang saya lihat dari rumah Rocky Gerung itu memang cukup miris ya. Dari agak kejauhan ada 2 unit ekskavator. Sudah mulai menggaruk-garuk dan hutan-hutan kecil di sekitar Rocky sudah gundul semua. Dan kemarin ketika Rocky kita paksa kita interogasi untuk memberikan keterangan, dia mengatakan sebetulnya sudah semakin dekat. Cuman ketika Rocky mengundang dan Haris Azhar mengundang teman-teman wartawan, Rocky bilang ada perintah dari pusat, kantor pusat PT Sentul untuk menghentikan aksi pembuldoseran, pengekskavatoran. Karena khawatir aksi itu, kerja-kerja ekskavator itu akan menjadi santapan kamera dan santapan media sehingga menimbulkan kesan bagaimana gitu ya. Dan akhirnya kemarin saya tanya sama Rocky, Bang, ini ada orang berpendapat, banyak orang berpendapat, ini kisah Rocky lawan Sentul City ini menjadi titik balik. Boleh orang mengatakan dari Sentul kita melawan. Dia bantah, enggak Edi, bukan dari Sentul kita, dari Sentul kita akan berkuasa. Jauh lebih progresif lagi. Dan memang seperti kata Ahmad Husnuddin tadi, saya mohon maaf tidak ikut mengikuti tadi Haris Azhar kalau sudah bicara.
Memang nuansa politiknya jauh lebih kental ketimbang sekedar hukum ansih ya. Karena biar bagaimanapun juga Rocky itu kan dikenal sebagai apa namanya simbol perlawanan ya. Macam-macam julukan pada Rocky, ada bapak akal sehat lah apa segala macam, dan memang menjadi simbol perlawanan. Buat kami para YouTuber, saya kan selain jurnalis kan YouTuber juga ya. Diam-diam menjadikan Rocky sebagai benchmark. Sebagai benchmark itu artinya pokoknya kalau Rocky ngomong kencang, kita 1-2 tingkat di bawah. Semakin Rocky kencang lagi, kita naik lagi. Kenapa? Kita nggak boleh lebih kencang daripada Rocky. Kalau Rocky nggak diapa-apain, insya Allah kita aman. Itu kata siapa namanya, Refli Harun, Presiden All You, Aliansi Lintas YouTuber. Nah, kita punya All You, Aliansi Lintas YouTuber, yang ketua umumnya namanya Refli Harun. Nah, kembali ke soal tanah Rocky tadi, saya nggak ngerti soal hukumnya, tapi memang penjelasan dari beberapa yang saya baca menarik sekali. Seperti kata misalnya Taufikul Hadi ya, juru bicara dari Menteri ATR, itu memang menarik ya, bahwa walaupun memiliki surat, sertifikat dan sebagainya, tapi tidak bisa serta-merta menggusur, tidak bisa serta-merta membongkar, apalagi mengerahkan Satpol PP, apalagi preman dan sebagainya, harus melalui perintah pengadilan. Karena yang lebih kuat adalah penguasaan fisik. Dan ini menarik sekali, kemarin kita bicara ternyata di Saganda juga menyebutkan tanah itu bukan cuma untuk rakyat, tapi juga untuk alam. Jadi ada hak-hak rakyat dan juga hak alam. Hak alam itu misalnya hewan, flora, fauna, terutama fauna ya. Binatang-binatang itu kan punya hak juga, monyet, gajah dan sebagainya. Dan selama begitu lama, belasan tahun, puluhan tahun, kolaborasi jahat antara pengusaha dan penguasa banyak menerbitkan surat-surat yang namanya HGB, HGU dan sebagainya, itu yang dianggap lebih tinggi tingkatan derajatnya ketimbang penguasaan fisik oleh rakyat. Dan akibatnya rakyat dengan semena-mena digusur. Dan ini yang menjadi parah lagi, setiap penggusuran hampir selalu melibatkan aparat. Dan kemarin ada Profesor Hafid Abbas juga, mantan ketua Komnas HAM, dan beliau juga termasuk paham sekali, dan menurut beliau, Profesor Hafid Abbas itu, bahwa di mata PBB, kejahatan penyerobotan tanah termasuk kejahatan yang berat sekali. Penyerobotan tanah, itu masuk kejahatan berat sekali, karena itu bukan cuma merampas kehidupan masyarakat, rakyat, tapi merampas penghidupan masyarakat. Ada kehidupan dan penghidupannya. Jadi, dari kacamata jurnalis, tentu kita melihat sebagai jurnalis ya, sebagai wartawan, kita melihat ini peristiwa yang bobot news value-nya tinggi. Nilai beritanya tinggi karena menyangkut seorang Rocky Gerung. Yang tadinya kita berpikir hanya Rocky Gerung. Begitu ini menggelinding, ternyata ada 90 atau 120 kepala keluarga yang jumlahnya sekitar 6.000 orang yang juga sebagian sudah digusur. Nah, kami di FNN, bareng dalam perjalanan saya sempat wawancara dengan pemret saya, Bung Mangarahon Dongoran Siregar. Itu kami berpendapat bahwa kali ini Sentul City ketemu batunya. Walaupun buat mereka tidak terlalu pusing, karena sepertinya ini kombinasi antara syahwat keduniawian, penguasaan aset berlebihan, berkolaborasi dengan keserakahan penguasa yang dengan gampang menerbitkan surat-surat izinlah apapun namanya sehingga mereka bertemu. Kalau tadi disebut-sebutkan oleh Ahmad misalnya, Switeng itu pemilik itu kan pernah bermasalah karena menyuap Bupati Bogor ya, Yasin, siapa namanya, Ahmad Yasin atau siapa ya, itu kan pas 500 miliar untuk tukar guling lahan kuburan. Dan ini karena kasus itu kan dia dipenjara, ditahan, segala macam, ternyata kejahatan itu memang biasa. Mohon maaf, pengusaha semacam dia memang terlampau biasa untuk menembus segala cara dengan uang yang mereka miliki untuk memuluskan syahwat penguasaan asetnya yang berlebihan tadi. Makanya tadi persoalannya buat kita, buat publik maksud saya, buat rakyat, itu yang mesti ditanya adalah bagaimana caranya PT Sentul City Terbuka bisa memiliki surat penguasaan atas lahan yang begitu luas di sana. Padahal kalau menurut cerita Haris Azhar yang saya baca di mana namanya di berita-berita,
bahwa tahun kesekian Rocky itu pernah mengajukan ke BPN untuk mensertifikatkan surat tanahnya. Tapi oleh BPN ditolak karena BPN mengatakan ini milik PTPN sehingga tidak bisa disertifikatkan. Nah, kalau Rocky tidak bisa yang 800 meter di situ, kenapa Sentul City bisa menguasai sekian ribuan hektar di sana? Anda bisa bayangkan 800 meter dibanding 1 hektar saja udah jauh. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Kalau dia punya 3.000 hektar, wih, kayak apa itu luasnya itu? Berkali-kali lipat, tapi bisa terbit surat-surat itu. Jadi, ini menarik sekali. Kemarin saya tanya ini jadi momentum perlawanan, dan sebagai sebuah momentum ini harus dipelihara. Jangan sampai tenggelam, jangan sampai padam, jangan sampai dingin. Dan ketika Saganda Nenggolan bagi aktivis pertahanan aktivis buruh mengatakan, Bang, saya tanya, ini kalau momentum harus dipelihara, harus dijaga, jangan sampai padam. Bagaimana caranya? Gitu kan? Dan dia minta kepada orang, dia kan punya PPM, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, PPMI. Dia akan meminta PPMI Bogor dan sekitarnya untuk berkonsolidasi, melakukan tanda kutip perlawanan. Bahkan istilah dia merebut walaupun buru-buru Her Suberno mengatakan merebut secara hukum. Kita ada Her Suberno kemarin di sana ya. Merebut secara hukum, ya kata Saganda, iya betul, merebut secara hukum. Karena memang harus mulai lagi dilakukan pengulikan itu mempersoalkan lagi bagaimana para konglomerat bisa memiliki lahan sekian luas, ribuan hektar, puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar ketika seorang Rocky Gerung contoh saja, hanya 800 meter begitu sulit yang memperoleh lembar surat yang memberikan bukti penguasaan hak atas tanah yang dia miliki. Belum lagi petani-petani yang lainnya. Bagaimana Anda bisa bayangkan Rocky Gerung yang memiliki high profile di pemberitaan media, bisa ketanggor baja tembok seperti itu, apalagi rakyat biasa yang cuma petani, cuma buruh, cuma sebagainya. Nah ini menarik sekali, saya kira tugas teman-teman lawyer, seperti Haris, seperti Ahmad dan kawan-kawan untuk mulai bukan cuma membela Rocky, karena Rocky menurut saya cuma simbol saja. Terlampau banyak Rocky-Rocky lain yang terabaikan, yang sudah begitu banyak. Konflik lahan-lahan adat itu selalu rakyat dikalahkan. Makanya kemarin waktu tanggal 16 Agustus Jokowi hadir di istana dengan pakaian adat yang gadi-gadi tiap tahun itu, kalau kita baca di Twitter, orang marah. Lo sibuk mikirin besok pakai pakaian adat apa, gitu kan? Tapi lo mengabaikan hak-hak ulayat, hak adat yang lo abaikan. RUU tentang hak ulayat itu sudah sekian lama, tapi tidak kunjung disahkan. Nah, gitu loh. Jadi ini semua kembali kepada yang namanya pencitraan, kembali yang namanya king of lip service dan sebagainya. Nah, kami para jurnalis tentu menjadikan ini satu sebagai objek berita menarik, tapi di luar itu jurnalis juga punya misi-misi yang disebut berpihak kepada kebenaran. Dan kami tidak ragu-ragu, saya kira teman-teman wartawan lainnya juga harus sama, harus sama ya, siapa lu haruskan. Tapi maksud saya melihat ini dengan kacamata yang jernih. Karena saya tahun masih di, saya sebut saja mohon maaf mereknya, di media Indonesia, waktu kasus Cimacan itu, waktu bersengketa dengan si pengembang, saya ditugasi redaktur saya namanya Andi Noya. Saya datang ke pengembang, kantornya di, kalau nggak salah di kawasan Sudirman itu di BRI Tower atau apa gitu, saya lupa persis, ada sekian. Lalu ketika saya ngobrol segala macam, ini saya buka saja, saya disodori amplop tebal. Di sebuah map hijau, ada amplop tebal. Katanya, Mas Edi, ini buat... Sayang sekali itu, Bang. Harusnya kan ambil amplopnya, tinggalkan duitnya. Tebal, lumayan tebal. Walaupun di map coklat, map hijau, ada map hijau biasa ya. Lalu tapi ada dalamnya amplop kepegang gitu tebal, begini. Dan saya bilang, Pak, saya nggak diusir sapam, udah senang saya bilang gitu. Saya bisa ketemu walaupun saya nggak dapat apa-apa. Maksudnya data-data yang saya udah tulis sebelumnya, sehari sebelumnya, dan mereka marah. Lalu telepon Surya Paloh telepon dari perintahkan Andi Noya untuk saya
ada cover board site dan sebagainya. Nah, ternyata tulisan itu berbuntut panjang. Mereka mensomasi media Indonesia, khususnya di Mulyadi waktu itu. Dan mereka datang ke kantor. Saya bilang, kalimatnya begini, Anda kan sudah kami servis. Gitu. Itu menarik nih, kalimat kami servisnya menarik nih. Saya menduga uang itu sudah dikeluarkan dari kas mereka. Dan dilaporkan saya terima. Saya menduga begitu. Karena kalimat, Anda kan sudah saya servis, dia bilang gitu kan. Kok masih nulis yang galak gitu? Saya bilang, tunggu dulu, yang Anda maksud servis itu apa? Kalau yang Anda maksud servis itu saya tidak diusir satpam, iya. Kalau yang Anda maksud di servis itu saya dapat teh manis di cangkir, iya. Tapi kalau Anda maksud servis itu saya dapat sesuatu imbalan, amplop, gantian saya akan mensomasi Anda, saya bilang begitu. Nah, cerita saya ini ingin mengatakan, mohon maaf sekali, bahwa mereka terlampau biasa menggunakan uang untuk segala keperluan. Mereka membayar, mohon maaf, pengacara. Mereka membayar hakim, membayar jaksa, membayar pejabat, anggota dewan, polisi, tentara, membayar wartawan. Terlampau biasa untuk memuluskan keinginan mereka. Nah, makanya saya katakan bahwa ini menjadi momentum besar betul untuk mengulik lagi bagaimana para taipan itu bisa menguasai lahan beratus ribu hektar dan ditelantarkan begitu saja. Pemerintah nggak dapat apa-apa. Saya nggak tahu pajak yang mereka bayar atau nggak dan sebagainya. Nggak dapat apa-apa. Dan itu selama berpuluh tahun yang kemudian saya nggak tahu HGO-nya diperpanjang lagi. Harusnya itu waktu saya masih sering bertemu dengan Sofyan Jalil pada periode keberapa waktu itu menterinya dia mengatakan waktu itu Indonesia ada 7 juta hektar lahan nganggur. 7 juta hektar lahan nganggur yang dia bilang pemerintah akan kembali segera mengevaluasi dan akan mendayagunakan. Mereka akan kasih semacam deadline kepada para pemegang kuasanya untuk dibudayakan, kalau tidak akan ditarik lagi kepada pemerintah. Dan itu ucapan sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Saya nggak tahu bagaimana realisasinya. Saya kira itu aja, Cak Selamat. Iya, terima kasih. Semoga saya ingin mengatakan ini momentum bahwa boleh dikulik lagi. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu berbeda dengan podcast beliau dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Rosiduddin, sehingga sesuai dengan program acara ini, breaking news, saya kira-kira seperti itulah. Saya akan coba kembali. Makasih Bang Edi Mulyadi. Saya akan kembali ke Bang Haris Azhar dan Bang Ahmad Rosiduddin untuk memberikan semacam point preview atau closing statement gitu ya. Bang Haris Azhar, monitor Bang Haris Azhar. Masih Audi. Iya. Apa ini harapan Abang ini? Saya dengar juga mau nuntut itu. Berapa itu di media itu? Nuntut 1T atau berapa itu? Silakan Bang. Iya Bang. Ya kalau saya sih pertama soal keasrian ya, soal haknya setiap individu itu harus diakui gitu. Jadi Rocky, warga yang seperti Rocky ini, masyarakat yang punya lahan di situ ya itu harus dilindungi gitu. Saya yakin bahwa ini akan kegesitan mengatur aja yang diorkestrasi oleh sebuah perusahaan itu yang bisa kemudian dianggap yang benar. Menurut saya bukan soal siapa yang bisa mengorkestrasi, tetapi soal siapa yang berhak untuk dapat space. Kan lucu, ada warga negara tapi nggak boleh punya space untuk hidup, nggak boleh punya ruang untuk hidup. Dan saya pikir ini soal perlu dikasih tahu, perusahaan-perusahaan seperti itu perlu dikasih tahu. Saya pikir itu ya harapan saya, mudah-mudahan ini semua bisa lancar, bisa. Amin. Karena kalau ini berhasil, ini bisa juga jadi contoh untuk kita berhadapan jika ada perusahaan properti lain yang seenak konsepnya sendiri melakukan sejumlah hal ini. Kira-kira sih begitu ya. Itu semangat perlawanannya Bang Edi gimana tanggapannya Bang Haris? Saya tadi dengerin, nggak usah
Dengar suaranya aja udah semangat kan. Iya. Bawa aja advokat dengan jurnalis agak beda stylenya. Gitu. Terima kasih Bang Aris ya. Makasih ya. Ya, makasih ya. Terima Salam kasih semuanya. Bang Aris. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Kasudin, silakan Bang Ahmad Kasudin. Ya, saya tidak hiperbolis ya memberikan ungkapan bahwa apa yang terjadi antara Rocky dengan PT Sentul City ini adalah pertarungan antara rakyat dengan oligarki properti begitu. Jadi ini juga menjadi satu babak baru model advokasi yang juga bisa diadopsi pada perkara sejenis yang lain jika ini berhasil. Tapi kalaupun tidak berhasil, tentu kita bisa mengambil berbagai ya dinamika, mekanisme teknis yang akan ditempuh dalam proses ini untuk bisa juga gitu membuyarkan rencana oligarki properti yang lain kalau mereka mau semaunya ya, semau dewe untuk berbisnis. Pada dasarnya kita tidak menolak adanya perusahaan properti sepanjang ya kan proses, prosedur dan substansinya ditempuh dengan mekanisme sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, antara substansi yang paling penting adalah kalau mau mengembangkan kawasan ya lahannya harus dibeli dengan keridhaan pemilik lahan, jangan asal cerobot gitu. Jangan bermain langsung ke atas ya, bikin sertifikat kemudian kepada pemilik yang sesungguhnya ditekan main kayu, lu jual gak? Kalau lu gak jual ya udah ke pengadilan, lu punya apa? Sertifikat, gua punya nih. Nah, itu yang kemudian harus kita ingatkan bahwa ya bumi ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang menanam bumi kemudian tumbuh berkembang. Ini semuanya karunia Allah sehingga kita harus tunduk pada apa yang diturunkan oleh Allah. Dan dalam Islam Allah telah memberikan hukum tentang as-sabab at-tamaluk ya, sebab kepemilikan. Di antara sebab kepemilikan itu ada membeli, waris, hibah ya kan, dan tidak ada satupun sebab kepemilikan merampas ya, merampok itu dibenarkan oleh syariat Islam. Yang selanjutnya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi bahwa memang secara opini harus kita kawal, namun lagi-lagi opini tadi tidak boleh keluar dari konteks hukumnya sehingga kita tidak offset juga. Oleh karena itu ya dukungan data dari Bang Haris itu penting sekali untuk dikembangkan oleh teman-teman media karena memang data-data dari Bang Haris Azhar nanti akan menjadi peluru, sementara media ini kan kayak Bang Edi ini kan pelontar peluru gitu. Dia punya minyak goreng panas banyak, tapi kan nggak punya bahan gorengan, nggak bisa goreng dia gitu. Nah, dan bahan gorengan tadi harus benar gitu. Dan saya juga suka gitu. Saya juga sudah siapkan wajan besar minyak yang panas. Jadi kalau ada bahan saya juga akan bantu goreng. Kenapa? Kita tidak ingin oligarki properti ini ya berkelindahan dengan kekuasaan, kemudian dengan diktatorisme kekuasaan meminjam. Nah, nanti bukan meminjam diktator properti lagi, meminjam alat-alat negara. Bisa jadi meminjam kepolisian, meminjam pengadilan, dan kalau sudah sampai ke sana berbahaya begitu. Dan saya mengimbau kepada PT Sentul City ya, sebaiknya memang ditempuh proses-proses mediasi musyawarah untuk mufakat dan diperoleh hasil yang win-win solution lah. Misalkan dengan cara warga-warga yang digusur tadi kemudian diberikan kompensasi ulang dengan harga yang wajar begitu. Sehingga warga juga kemudian bisa ridho, ya sudahlah karena ini masuk peta dari pengembangan properti tapi saya mendapatkan kompensasi yang wajar ya sudah. Jangan kemudian main rampas begitu. Sebab kalau kemudian ya isu ini tidak dimanage dengan baik, saya khawatir isu ini justru akan menjadi isu yang melebar, meluas dan bahkan bisa mengganggu ya rencana pembangunan nasional bangsa kita termasuk proses pengembangan kawasan yang sebenarnya legal, tidak ada masalah gitu kan. Kasihan juga pengembang-pengembang lainnya nanti akan dipersepsikan oh jangan-jangan seperti yang terjadi di Sentul City itu gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan terakhir, sebagai masyarakat kita tidak mendukung Rocky Gerung, tidak mendukung orang siapapun ya, tapi kita mendukung kebenaran. Sepanjang ya orang-orang tadi menampakkan kebenaran ya kan, memberikan bukti-bukti, ya tentu kita harus bela, tentu kita harus beri dukungan, kita harus berikan pembelaan kita. Dan kita sudah ketahui memang oligarki properti tadi pada umumnya memang bermain sesuka hati sebagaimana yang kita ketahui lah. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan dengan kasus Rocky Gerung ini ya kan, perusahaan-perusahaan properti itu bisa kembali ke hitoh yang benar itu kalau boleh ya. Tapi walaupun begitu kayak rasanya ragu ya, kalaupun tidak mau kembali ke hitoh yang benar ya dipaksa untuk menjadi benar dengan kontrol kita, sehingga kalau mau macam-macam takut ya, kalau mau mengembangkan boleh tapi lahannya
benar-benar dari beli gitu. Jangan bermain dengan pejabat ya, keluar sertifikat kemudian orang yang punya hak kemudian ditindak semaunya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Bang Ahmad Qasiduddin, kepada Bang Edi Mulyadi, kepada Bang Haris Azhar yang sudah memberikan perspektifnya di Breaking News Pusat Kajian Analisis Data. Saya sampaikan juga jazakallahu khairan kepada para peserta Zoom Meet dan kepada seluruh viewer netizen Pusat Kajian Analisis Data, Refri Gerung, Edi Mulyadi Channel, Mimbar Tube, Salwa Media Channel, Ahmad Qasiduddin Channel yang sudah merilai kegiatan kita. Semoga ini menjadi satu pencerahan bagi kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam, pamit.